dimasukkan ke surga dari pintu mana, dari pintu Ar-Royan, pintu yang khusus orang-orang yang orang yang gemar berpuasa. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ya, cukup insyaallah. Baik, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Iya, baik, sudah kita dengarkan. Dan pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan tausiah pembuka dari Ustadz Muhammad Irfan Al-Mahmudi dengan topik pagi ini hakikat dan keutamaan puasa. Silakan pendengar yang ingin bergabung di Mutiara Pagi, kita buka line teleponnya di 0711369977 atau juga melalui via chat di WA Pro 1 0821 7927 9090. Silahkan bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Irfan Al-Mahmudi, Guru Diniyah Pondok Pesantren Nurul Huda. Silahkan kita buka line teleponnya, gunakan waktu yang sebaik-baik mungkin ini di Mutiara Pagi sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik Ustadz, sambil kita menunggu pendengar kita yang bergabung, ini tadi kita berkata dengan ibadah puasa. Nah Ustadz, mungkin selain persiapan batiniah juga yang namanya persiapan puasa ini adalah kesehatan jasmaniah juga nih Ustadz. Nah, mungkin ada kaitannya juga seperti apa nih Ustadz, sambil kita menunggu pendengar kita yang bergabung pagi hari ini. Silakan Ustadz. Gimana tadi, Bu? Iya, bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita selain batiniah kita atau kalbu kita untuk menghadapi puasa nanti nih Ustadz. Iya. Silakan Ustadz, mungkin bisa ditanggapi dulu. Kita siapkan diri kita Iya. dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batinnya dikuatkan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Jadi puasa itu ya amalan yang untuk diri kita ini sebagai hamba ini ya amalan rahasia kita antara kita dengan Allah. Yang tahu itu hanya diri kita dan Allah. Jadi ya kalau kita puasa itu ya amalan yang batiniah kita dengan Allah. Ya, kalau kita berbohong kepada manusia mungkin bisa puasa, tapi habis itu di siang hari sembunyi makan kan. Nah itu sama manusia, tapi sama Allah nggak bisa. Ini amalan batiniah kita, amalan yang rahasia kita antara kita dengan Allah. Jadi ya untuk menjaga biar puasa kita terjaga terus, maka kita jangan sampai kita ini niat kita luruskan dulu. Niat kita yaitu untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Sehingga dimanapun kita berada, ya menahan diri terus untuk melakukan maksiat, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak berdusta juga, alhamdulillah. Juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Baik, Ustaz, kita terima dulu ada yang menelpon pagi ini di line telepon kita di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini jauh Ustadz dari Pamekasan ini kayaknya ya. Ibu Ali betul ya? Betul. Iya, silakan Ibu Ali, ada Ustadz Muhammad Irfan Al-Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf tanya tentang fidyah Ustaz ya. Apa? Pengganti puasa, fidyah. Membayar fidyah. Ustaz bisa mendengar? Oh iya. Silakan Bu Ali dilanjut. Oke. Ini loh Ustaz. Saya tentang fidyah misalnya ini, saya membayarkan fidyah untuk ibu ya Ustaz ya, yang sudah sepuh gitu loh Ustaz. Ini 2 tahun berturut-turut tuh ya beliau tuh tetap puasa sih Ustaz, cuman ya kadang-kadang namanya sudah ya dibilangin pikun ya gimana ya Ustaz ya, tapi langsung saya bayar, ya udahlah saya anggap 30 hari gitu loh.
selama Ramadan itu, Ustaz. Nah, mengenai harga untuk bayar itu kan pakai uang ya, Ustaz. Harga di Pamekasan dengan di Balikpapan kan beda, Ustaz. Selama 2 tahun itu saya bayarkan di Pamekasan. Anggaplah kalau di daerah sini kan beda harga ya, Ustaz. Sehari 25 misalnya. Dikalikan 30 berarti 750. Kalau saya bayarkan di Balikpapan dengan harga yang beda tentunya gitu loh, Ustadz, harga untuk makan hari-hari beda. Itu gimana, Ustadz? Apa tetap 750 atau beda lebih tinggi gitu? Mohon pencerahannya, Ustadz. Sehat selalu dari Kota Pamekasan. Baik. Mbak Nat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustadz ditangkapin dulu. Pertanyaan Ibu Ali di Pamekasan. Silakan Ustadz. Itu apa namanya itu? Emang dia itu ada juga yang bayar fidyah, Bu. Tapi bayar fidyah itu nanti itu ada apa namanya itu? Ada ukuran-ukurannya. Ya nanti apa namanya itu? Apa namanya itu biar nanti Anda jawab aja nanti. Secara pribadi. Kalau ada nomor WA-nya nanti saya kirim nanti jawabannya. Iya, baik Ustadz. Jadi belum bisa dijawab ya pagi ini ya? Ya, nanti pagi ini saya jawab, saya kasih lewat WA-nya nanti. Lewat WA aja nanti saya chat nanti. Oh, jadi kita kirimkan pertanyaan Ibu Ali nanti ke WA-nya Ustadz ya? Baik. Biar nanti itu kan biar lebih jelas gitu, lebih detail gitu kan. Itu bayar fidyah itu kan harus detail biar tahu kan, biar ngertinya gitu. Iya, itu bukan masalah fikih ini sekarang. Sudah masalah fikih ya. Masalah fikih ya, fikih dalam puasa gitu. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Silakan mendengar ya Bu Ali, mohon maaf nanti dijawab japri kata Ustadz karena ini ada berkait dengan ilmu fikihnya ya. Tapi Ibu Ali tadi menyinggung mengenai harga setiap daerah itu kan beda-beda ya Ustadz ya. Untuk baik. Silakan. Beda. Kampung dari mana Ibu tadi? Dari Pamekasan di Jawa Timur, di Jawa Tengah ya. Jawa Timur kalau nggak salah. Jauhnya, Masya Allah. Iya. Kita coba terima lagi Ustadz penelpon kita yang kedua ya. Baik. Assalamualaikum, Mutiara pagi. Waalaikumsalam, Mak Nadia. Iya, ini ada Pak Abu Bakar. Iya, silakan Ustadz. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, di dalam Al-Baqarah ayat 183 perintah puasa ini memanggil orang beriman. Nah, mengapa tidak hai manusia, Ustaz? Nah, kemudian orang-orang yang sebelum kamu itu apa itu maksudnya, Ustaz? Bisa diulang lagi Pak? Saya benar. Yang pertama tadi hanya dipanggil adalah orang-orang beriman, kenapa gitu ya Pak Abu Bakar? Ya, kenapa tidak hai manusia begitu? Nah, kemudian diwajibkan puasa itu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu. Dan yang saya itu yang sebelum kamu itu apa maksudnya? Sebelum kamu, dari ayat itu, baik. Ya, itu aja Mbak Nadia. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar yang ada di Jejawi. Baik, Ustadz? Ya, silakan, ada 2 pertanyaan dari Pak Abu Bakar yang ada di Jejawi. Silakan. Kenapa panggilannya hanya kepada orang-orang yang beriman? Dan yang kedua, apa maksudnya sebelum kamu gitu ada di dalam surah itu? Silakan Ustaz. Yang ya puasa ini kan kalau di dalam Islam ya ada puasa ya. Kalau yang di agama-agama lain tuh Allahu a'lam ya. Mungkin ada juga puasa juga ya. Tapi ya puasa Ramadan ini wabil khusus ini untuk orang-orang yang Islam. Ya orang Islam itu kan orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Nabi, iman kepada kitabullah dan seterusnya. Jadi ya ini diperintahkan untuk orang-orang yang beriman gitu. Yang saya ketahui ini perintahkan untuk orang beriman, untuk orang-orang yang
betul-betul meyakini Allah, meyakini Rasulullah dan seterusnya ya. Rukun-rukun iman itu maksudnya. Nah, kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, ya dia kan belum masuk Islam, belum bersyahadat. Terus bagaimana mau diwajibkan untuk dia puasa gitu? Ya dia diwajibkan untuk syahadat dulu. Kalau dia mau puasa Ramadan, ya mau ikut puasa Ramadan, ya dia harus syahadat dulu gitu, masuk Islam dulu. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Baik, makasih Pak Bubakar, itu sudah dijawab sama Ustaz. Kita ke line telepon lagi. Di line telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dengan Pak Roni ya, Pak? Betul, Mbak. Ya, silakan Pak Roni. Ada Ustadz Muhammad Irfan Al-Mahmudi. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, puasa, sholat itu menciptakan kejujuran, Pak Ustadz. Halo? Puasa, sholat mengutamakan kejujuran, Ustadz. Ya, terus lanjut. Yang kedua, hati itu, Pak Ustadz, di belakang lidah, lidah di depan hati, Pak Ustadz. Maksudnya, hati itu terletak, maksudnya? Hati itu di depan, kan lidah itu di belakang. Hati di depan, lidah di belakang. Apa maksudnya gitu ya, ya Pak Roni ya? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, ini Pak Roni di Palembang, ada 2 pertanyaan juga. Puasa, sholat, nah itu masalah kepada Allah ya kayaknya. Nah, dan kedua adalah hati, itu bagaimana Ustadz, silahkan ditanggapi dulu. Puasa, tawaf, apa nih? Sholat iya. Puasa dan sholat Ustadz, itu kan berkaitan kita dengan Allah. Nah, bisa dijelaskan Ustadz. Kemudian yang kedua masalah hati. Ya. Ya, silakan Ustadz. Langsung ya. Ya. Karena intinya puasa, kita berpuasa Ramadan ya. Jangan lupa diluruskan niat kita karena Allah SWT. Ada dalam hadis sebutkan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Maka niatnya harus betul-betul mantap, dijujurkan betul-betul di dalam hati, dimantapkan dalam hati betul, yaitu karena mendapatkan ridhonya Allah SWT. Karena ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Ridhonya Allah SWT. Maka jangan sampai kita ini melenceng niat kita. Tidak jujur. Maksudnya tidak jujur itu ya niat kita hanya ingin dipuji lah, atau ingin dibilang orang sebagai ahli puasa aja lah, pengen dibilang orang begini kan. Jadi ya untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu. Jadi luruskan niat. Setiap amal tuh luruskan niat. Sholat juga luruskan niat karena Allah. Puasa karena Allah, ya, amalan-amalan yang lain juga karena Allah. Maka betul-betul mantapkan hati. Jangan karena ingin dipuji, ingin dianggap orang sebagai ahli ibadah dan semacamnya. Nah, kalau kita punya niat seperti itu, na'udzubillah, nanti di akhirat kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Nah, kita nanti nggak dapat pahala dari Allah, hanya dapat pujian aja dari manusia. Karena kita yang kejar itu. Ya. Niat ini, pujian-pujian itu bukan pahala. Kalau kita luruskan niat kita karena Allah, ya kita dapat pahala. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ya, insyaallah. Baik, kaitan dengan hati juga sudah dijawab sama Ustadz tadi ya. Iya. Baik, silakan pendengar, masih ada waktu di line telepon di 369977. Ya, kita terima kembali di line telepon. Baik. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Ya.
Ya terputus sepertinya, dicoba kembali di line telepon 369977 atau juga yang mau chat kita boleh di WA Pro 1 0821 7927 9090 melalui Mutiara Pagi hari ini di acara kita sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Silakan, kita masih menunggu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum ada yang masuk Ustadz. Ya kira kita udah masuk ya. Silakan pendengar, kita undang kembali di 0711369977. Baik Ustadz, sambil menunggu juga kita kaitkan berkaitan dengan keutamaan ibadah puasa. Nah tadi kita bicara soal keutamaan puasa dan pasti puasa ini adalah punya faedah yang sangat luar biasa buat kita ya Ustadz. Iya, Salah satunya adalah bisa eh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga bahwa ada orang-orang yang beriman yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian juga Ustadz untuk menjaga kita dari penyakit hati. Nah, ini bisa dikaitkan dengan ibadah puasa seperti apa nih Ustadz? Ya. penyakit hati itu kan apa namanya itu ya diantaranya kan seperti sombong, ya, ria, apalagi itu. Ini hati ini masalah hati ini ya Mm-mm. ada obat-obatnya, penyakit ada obatnya. Kalau dia penyakit hati berarti obatnya seperti ini gitu. Maka kalau kita dalam berpuasa kok timbul penyakit hati, ya penyakit hati misalnya seperti apa ya, ada kayak pamer misalnya kan, pamer kepada makhluk. Nah itu kayak gimana biar hilang apa namanya penyakit hati seperti itu ya. Di antara caranya yaitu banyak istighfar. Kenapa? Karena apa namanya itu godaan dari hati kamu tuh loh, ya, dari nafsu kamu, nafsu kita kan, untuk biar pamer pada makhluk, aku nih puasa, nahan ini, ya. Maka harus banyak istighfar, sholat taubat, agar diampuni dosanya, dibimbing terus oleh Allah SWT menjadi hamba yang selalu hatinya ini selalu baik. Istighfar banyak. Ya, kalau ada kepikiran seperti apa namanya itu ingin ria, ingin apa pamer, itu harus banyak istighfar. Hati-hati betul. Dan mantapkan betul hati kita hanya untuk Allah SWT. Jangan ada kepikiran selain untuk Allah. Ini aku puasa untuk Allah SWT. Itu aja. Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sudah. Jadi kalau ada kepikiran seperti itu lagi, ya, maka kita banyak istighfar, banyak sholat taubat pada Allah SWT. Sholat taubat. Nah, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita puasa kita ini tidak mendatangkan pahala. Baik Ustaz. Kenapa tidak mendatangkan pahala? Karena kita beramal untuk makhluk, ya, ria terhadap makhluk. Alhamdulillah. Jadi puasa itu ya selain dari menahan lapar dan minum, ya juga menahan diri juga dari perbuatan maksiat, menahan hati juga dari penyakit-penyakit hati. Jadi itulah selama sebulan itu ya latihan untuk orang beriman, bagaimana dia bisa menahan dirinya, ya, mengerem dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dulu, yang sebelum Ramadan mungkin pernah dilakukan. Nah, ini waktu Ramadan direm dari semua itu. Ya insya Allah itu aja. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke WA dulu Ustadz, ada Pak Antoni di Palembang. Ini bertanya Ustadz, pertanyaannya bagaimana caranya agar kejujuran dan kesabaran dalam menjalankan puasa biar afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa Ustadz? Silakan, ini pertanyaan Pak Antoni via WA. Kejujuran dan kesabaran ya? Iya.
Bagaimana caranya agar kejujuran dan kesabaran kita itu dalam menjalankan ibadah puasa biar afdol di hadapan Allah? Ya, silakan Ustaz. Ini kalau waktu Ramadan juga saya sarankan lebih banyak lagi dengar-dengar ceramah tentang apa namanya itu keutamaan Ramadan, tentang keutamanya puasa gitu kan, agar kita semakin meningkat dalam bersabar-sabar, ya enggak? Bersabar-sabar di dalam puasa. Kita mau berkata kotor, nggak jadi nggak usah gitu kan. Terus mau berbuat maksiat, nggak jadi gitu. Mau berantem, nggak jadi gitu. Karena aku lagi puasa. Makanya dikatakan puasa itu adalah perisainya orang beriman. Jadi kalau dia mau ngapa-ngapa tuh mikir dulu, aku nih puasa, nanti pahalaku berkurang, nanti pahalaku begini. Maka penting sekali kalau kita ini dalam keadaan apa namanya itu orang beriman kan dalam waktu Ramadan kan dia lagi sibuk-sibuknya beribadah gitu kan. Ya, sibuk puasa, sibuk ini. Lebih bagus lagi kalau dia sering mendengarkan apa namanya itu fadilah-fadilah keutamanya puasa gitu. Sehingga dia akan bersabar akan terus apa namanya itu bersabar terus meningkatkan lagi kualitas ininya apa namanya itu amalannya. Jadi kalau dia sering dengar itu akhirnya tahu bagaimana biar sabar begini-begini. Di antaranya ya biar kita ini bisa bersabar dalam berpuasa, nahan lapar dan haus, ya kita ingat dengan ucapan-ucapan baginda Nabi, ya enggak? Ingat ucapan-ucapan yang disebutkan oleh baginda Nabi. Ingat fadilah-fadilahnya Ramadan, fadilah-fadilahnya puasa. Kalau tidak tahan lagi lapar gitu misalnya kan, kita ingat, puasa ini menghapuskan dosa-dosa saya yang lalu. Dulu dosa saya banyak kali. Nah sekarang ada kesempatan, enggak? Yang mana kesempatan ini menghapus dosa-dosa saya yang lalu. Akhirnya nggak jadi lagi. Nggak jadi membatalkan puasa. Nah, jadi kita harus sering dengar, sering baca-baca tentang keutamaan puasa gitu. Itu untuk saran dari saya biar kita lebih lebih mantap lagi dalam bersabar-sabar dalam berpuasa. Islah diri, memperbaiki diri. Dalam memperbaiki diri. Momennya ini, momen memperbaiki diri ini. Ya, maka kita jangan sampai kita kok bulan puasa dengan enggak bulan puasa kok sama saja gitu. Jangan sampai. Beda pokoknya. Kita harus beda. Pokoknya kalau puasa saya semakin hari semakin meningkat. Enggak puasa itu insya Allah akan berguyur lagi. Nah, karena sudah terbiasa dengan waktu Ramadan, insya Allah nanti di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, insya Allah akan terbiasa gitu. Walaupun dikit-dikit, perlahan-lahan nanti berubah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Baik, terima kasih Pak Antoni sudah dijawab sama Ustadz ya. Mudah-mudahan jawabannya sudah pas, kalaupun perlu nanti bisa PA lagi. Silakan pendengar, masih banyak waktu kita. Ada lebih kurang 15 menit lagi kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Silakan bisa bergabung via WA dan line telepon di 369977. Baik Ustadz, ini ada WA juga dari ibu-ibu kayaknya, dari Ibu Resti yang ada di Bukit Baru. Wah, ini pertanyaannya. Bagaimana sih Ustadz untuk membimbing anak-anak yang masih usia sekolah, katakanlah dari usia TK, SD, untuk dia terbiasa menjalankan ibadah puasa? Silakan Ustadz ditanggapin dulu. Itu kalau anak-anak itu kalau dia belum balik ya dia ajak puasa, boleh diajak puasa, tetapi ya diajak puasanya tuh ya paling setengah hari aja gitu kan, masih anak-anak, setengah hari. Atau mungkin juga bisa diajak misalnya setengah hari, jadilah setengah hari untuk dia kan, karena masih anak-anak gitu. Latihan di dalam berpuasa, sehingga nanti kalau dia sudah masuk dalam perkara umur yang wajib untuk berpuasa,
maka dia tidak ini lagi, tidak canggu lagi gitu, karena sudah terbiasa waktu masih anak-anaknya, waktu sebelum baliknya. Ya boleh setengah hari dulu berpuasanya kan, disuruh hafalkan dulu niatnya, terus dihafalkan doa berbuka macam-macam. Ya belajar dulu, latihan dulu tuh. Nanti sehingga kalau dia sudah balik kan, ya nggak canggu lagi, nggak kaget lagi. Oh, puasa tuh kayak gini ini, nggak gitu. Dia langsung, oh iya puasa, langsung puasa. Insya Allah sebulan dia akan puasa. Kalau yang sudah balik. Jadi kalau yang dia masih belum balik, ya nggak, masih anak-anak, suruh latihan dulu aja, apa-apa. Ya nggak wajib untuk dia puasa setengah hari dulu, ya. Atau mungkin kalau dia belum kuat ya hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Ya latihan dulu untuk anak-anak itu. Bagus itu dibiasakan anak-anak itu. Dikasih tahu juga sama orang tuanya padilah-padilahnya, keutamaan-keutamaannya, enggak dibacakan, enggak boleh dibacakan, atau diajak juga di tempat-tempat majelis yang membicarakan tentang keutamaan-keutamaannya puasa, sehingga anak-anak itu mendengarkan. Atau mungkin ya kalau dia masih anak-anak suka main-main, ya ini dulu lah diajak puasa-puasa setengah hari dulu, ya. Atau disemangati dengan dikasih nanti kalau kamu puasa setengah hari saya kasih duit misalnya kan 5.000 atau 3.000, nah gitu kan, nggak apa-apa, untuk sekedar mengajari, melatih anak-anak. Ya seperti itulah. Memang dari kecil tuh masih harus dibentuk gitu menjadi orang yang beriman yang kuat gitu. Ya insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz. Itu ya untuk Ibu Resti ada di Bukit Baru. Kita lanjut Ustadz, masih ada waktu. Silahkan pendengar, kita undang kembali di line telepon 36997 atau via WA di 0821 727 9090. Baik Ustadz, kita lanjut, ada via WA lagi dari Ibu Samsiah ini pertanyaannya. Bagaimana Ustadz kita menjaga ibadah puasa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti yang berkaitan dengan maaf ini Ustadz, syahwat dan lain sebagainya. Nah bagaimana nih Ustadz, pertanyaan Ibu Syam yang ada di Kembang Manis. Silahkan Ustadz. Yang bulan puasa itu ya dikatakan bahwasan setan-setan itu dibelenggu ya. Kemudian hawa nafsu kita juga lemah gitu. Karena kita lagi berpuasa, lagi nahan lapar, nahan dahaga. Terus kalau kita ada keinginan kok berbuat maksiat, ya, syahwat, apalagi yang berhubungan syahwat, ya, perlu kita istighfari. Ya, perlu kita istighfari. Kenapa kok aku ada keinginan syahwat? Ya, maksudnya keinginan syahwat melihat wanita yang bukan muhrim, wanita yang bukan bukan muhrim, yang tidak boleh dilihat, kok kita nafsu dan semacamnya. Nah, perlu kita istighfari. Ini di bulan Ramadan setan dibelenggu, nafsunya lemah karena kita lagi puasa. Kok bisa masih ada berbuat pengen ya, keinginan pengen berbuat seperti itu, melihat ataupun masih pengen melakukan maksiat yang lainnya. Nauzubillah, itu perlu banyak istighfar. Ya. Ini kenapa saya kayak gini? Perlu banyak doa, ya Allah bimbinglah aku ya Allah menjadi hamba-Mu yang betul-betul menahan diri dari seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Contohnya memandang wanita yang bukan muhrim dengan nafsu, nauzubillah, ataupun berbohong dan semacamnya gitu. Jadi ya caranya kita, kalau kita ada keinginan syahwat itu ya kita banyak istighfar, kita alihkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan seperti membaca Al-Quran, berzikir gitu kan, atau mungkin kita gunakan untuk belajar ilmu agama, mendengarkan ceramah, kita alihkan gitu aja. Kalau kita alihkan
insya Allah Baik. kita tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan seperti itu Ya, yang berhubungan Ustadz. syahwat. Ya, terima kasih. Ya. Ustadz, kita adalah pendengar lagi mau bergabung. Kita terima dulu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Pak Zakaria. Oh, Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria yang jelas ya, nanti Ustadz tidak mendengar. Iya, kayaknya gangguan sinyal hari ini. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mau menyangkut bulan Ramadan Ustadz ya. Itu tadi surah Al-Baqarah 185 Ustadz ya. Yang pada bagian yang dari Oman kana minkum maridon itu Ustadz ya. Jika kamu pasti dalam perjalanan kamu boleh tidak berpuasa. Nah, lanjutannya Ustadz ya. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, kaitannya begini Ustaz ya, kalau orang hamil menyusui itu kan memang berat Ustaz. Kebanyakan kan orang kan membayar fidya, tapi sebagian lagi harus berkodok puasa. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Di dalam Al-Baqarah 183 sama 186 itu Allah memberikan banyak sekali kemudahan kalau di dalam bulan puasa. Mohon pencerahan ya Ustaz. Terima kasih, semoga berkah ilmunya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung ditanggapi saja Pak Zakaria di Kenten. Puasa itu wajib bagi orang beriman, tetapi ada sebab-sebab yang dia itu bukan nggak wajib, tapi ya untuk saat ini dia tidak diwajibkan karena dia lagi ada uzur kan, ada halangan, seperti ibu hamil ya enggak, seperti lagi masa-masa haid bagi wanita kan, atau seperti baru melahirkan, masa nifas gitu kan, seperti sakit gitu. Yang sakit ini kalau seandainya tidak minum obat misalnya kan bisa memperparah penyakit misalnya gitu kan. Ya ini yang seperti ini dia untuk saat ini dia tidak apa-apa tidak berpuasa. Maksudnya tidak apa-apa itu ya bukan berarti dia nggak diwajibkan, tapi nanti kalau sudah selesai ya unsurnya sudah selesai maksudnya, maka dia biar itu bisa membayar dengan puasa di bulan selain Ramadan. Misalnya dia waktu Ramadan full misalnya enggak, 1 bulan itu dia lagi unsurnya misalnya sakit kan, jadi bisa nanti waktu selain bulan Ramadan dikodok puasanya gitu. Nah untuk untuk membayar fitnya itu yaitu nanti ada tuh dibahas fikih tuh, di bab fikih belum saya lihat. Tapi ya untuk sementara yang saya ketahui ya dia harus membayar dengan berpuasa nanti di lain bulan Ramadan. Nah, maka sekarang ya fokus dulu dengan dia lagi ada misalnya hamil ya urus dulu, fokus ke hamil dulu gitu. Nanti dosa dulu puasa. Kalau dia lagi haid ya haid dulu. Nah, dia nggak puasa. Tapi kalau dia di bulan Ramadan ya kalau dia nggak puasa kemudian dia makan, yang bagusnya jangan di depan orang yang berpuasa karena tidak pantas kan. Nanti yang puasa melihat kamu makan akhirnya punya keinginan kan. Jadi menghormati puasa gitu, menghormati bulan Ramadan. Kalau nggak puasa nanti ya di tempat sembunyi di mana gitu kan, biar orang-orang yang berpuasa gitu ya tidak melihat gitu kan, biar lebih lebih menjaga biar orang yang berpuasa tidak melihat, biar tidak ada keinginan gitu kan. Ya kalau membayar fitnya itu dalam bab fikih itu ada lagi pembahasannya itu. Ya, nantilah jawabannya nanti. Atau nanti mungkin berbarengan dengan ibu tadi kan yang bayar fitnya yang pertama tadi yang bertanya.
Ya seperti itulah kurang lebihnya. Baik, terima kasih Ustadz. Itu ya untuk Pak Zakaria. Kita ke WA dulu Ustadz. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Pertanyaannya Ustadz, untuk penetapan awal Ramadan dan Zulhijjah di kita ini sering berbeda. Mengapa seperti itu Ustadz? Sementara di era media sosial seperti ini atau sekarang ini jamaah haji sudah wukuf, sedangkan kita besoknya ada yang belum lebaran atau Idul Adha sisi waktu dengan Arab Saudi. Nah ini silakan Ustadz dijawab dulu. Ya kita ini kan di Indonesia ini kan banyak apa namanya itu, banyak macam-macam. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ya, ada yang macam-macam gitu. Ya kita ikut aja pemerintah. Pemerintah memutuskan, misalnya hari ini puasa, ya kita ikut pemerintah aja. Pemerintah itu kan memutuskan, ya dia ada apa namanya itu, orang-orang yang memang betul-betul melihat ini puasa apa enggak gitu, ini gimana sudah ada yang kerjanya gitu. Jadi ya kita sebagai warga Indonesia ikut aja lah dengan pemerintah. Kalau ada yang duluan puasa karena dia punya keyakinan seperti ini, ya udah nggak usah dituruti gitu kan. Kita ikut pemerintah aja. Jadi satu komando yang kita ikuti, ya enggak? Ikut pemerintah sudah. Nah, tidak usah lagi dipikirkan. Kalaupun ada orang yang bulan puasa, silakan kita ikut pemerintah aja. Ikut pemerintah sudah selesai. Jadi nggak usah pening-pening lagi. Kalau dia mau bulan puasa, misalnya kan, dia punya keyakinan seperti ini, ya sudah, silakan. Nah, kalau kita ikut pemerintah aja, nah, biar serempak dengan semua orang Indonesia sini kan. Misalnya yang di sini ikut pemerintah juga nggak apa-apa. Yang nggak ikut pemerintah sudah, ya silakan dia yang nggak ikut pemerintah. Kita ikut pemerintah aja. Itu aja intinya. Baik Ustadz, yang terakhir Ustadz kita tanggapi dulu, ada Pak Wadi Sambas. Pertanyaannya Ustadz, apa efek ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi? Apakah puasa putih ada tuntunan dari Nabi? Itu pertanyaannya Ustadz. Silakan singkat saja Ustadz dijawabnya karena keterbatasan waktu kita. Silakan Ustadz. Puasa yang tidak ada tuntunan dari Nabi ya. Ya, apa efek ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi seperti puasa putih? Nah itu apakah ada tuntunan dari Nabi? Itu pertanyaan Ustadz. Kalau puasa itu kan macam-macam ya. Di antaranya puasa putih gitu kan. Puasa putih gitu di antaranya. Puasa putih ini puasa makan nasi putih aja kalau salah. Makan nasi putih mungkin. Atau puasa minum air aja. Macam-macam udah nih. Tapi ya ada yang dia tuh memang puasa amalan gitu kan. Puasa amalan seperti amalan-amalan dari kiai kan. Seperti ini gitu kan. Ya selagi itu kalau yang tidak tuntunan dari Nabi ini, karena kurang nggak tahu kalau yang itu. Soalnya ada juga puasa Nabi Daud ya. Itu puasa Nabi Daud karena mengikut Nabi Daud, puasa sehari tidak ya. Baik Ustadz. Nah, kalau yang lain karena kurang paham itu masalah puasa-puasa yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Karena banyak puasa ini macam-macam. Tapi yang wajib cuma puasa Ramadan gitu. Ya, baik, sama Ustadz. puasa nazar, janji gitu. Iya. Baik Ustadz, mohon maaf karena waktu kita sudah mau selesai. Ada pesan singkat Ustadz pagi ini berkaitan dengan hakikat dan keutamaan puasa. Silakan Ustadz, pesan kita pagi ini. Ya, pesan dari Ustadz yaitu kita puasa ini pertama luruskan niat ya, semata-mata mendapatkan ridhonya Allah SWT. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini puasa ini jangan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan diri, mulut kita, pikiran kita, apalagi telinga kita, ya,
seluruh tubuh kita ini kita jauhin, kita tahan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun kalau kita selesai puasa Ramadan, wah, hasilnya pun beda. Gitu. Hasilnya pun beda dari kita puasa yang betul-betul menahan seluruhnya. Ya. Sehingga setelah puasa Ramadan, dia semakin hari semakin bagus akhlaknya, semakin bagus budi pekertinya, semakin bagus omongannya. Kenapa? Karena sudah dibiasakan di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau dia hanya menahan lapar dan haus saja, na'udzubillah. Ya. Di bulan Ramadan seperti itu, apalagi di selain bulan Ramadan. Lebih lagi. Maka jangan sampai kita ini jadikan puasa Ramadan ini cuma hanya menahan lapar dan haus saja gitu. Betul-betul kita jaga diri kita ini, tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kita jaga diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Baik. Ya. Ya, jadi kualitas puasa kita tuh kualitas yang betul-betul mantap gitu. Bukan kualitas puasa yang biasa-biasa saja gitu. Baik, Ya, Ustaz. insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga sehat selalu dan insya Allah kita ketemu kembali di Mutiara Pagi ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Irfan Al-Mahmudi, Guru Diniyah Pondok Pesantren Nurul Komar yang sudah bersama kita dengan topik hakikat dan keutamaan puasa. Terima kasih untuk Ibu Ahli di Pamekasan, Pak Abu Bakar di Jawi, Pak Roni di Palembang, Mas Zakaria di Kenten, dan juga yang bergabung via WA, Pak Antoni, Ibu Resti, dan Ibu Syam di Kemang Manis, hamba Allah di Palembang, dan Pak Odi Sambas di Kalimantan Barat. Demikian pendengar Mutiara Pagi ini, semoga memberikan manfaatnya dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Baik, pendengar, segera saja kita akan dengarkan berita sepekan pagi hari ini di hari Minggu 1 Februari 2026 bersama Nova Ariana. Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam Berita Sepekan. Selamat pagi pendengar, kembali kita dalam Berita Sepekan Produksi Radio Republik Indonesia RRI Palembang untuk edisi Minggu 1 Februari 2026. Kami awali dari informasi pertama terkait dengan polemik angkutan batubara di Sumatera Selatan menuai sorotan sejumlah pihak. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah provinsi ini untuk menghentikan penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara mulai 1 Januari 2026. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengatasi kemacetan, kerusakan jalan, serta pencemaran udara yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Namun, PT PLN meminta operasional truk pengangkut batubara yang memasok kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Bengkulu kembali diperbolehkan beroperasi, khususnya di jalur perlintasan di Lubuk Linggau. Permintaan itu disampaikan menyusul kondisi pasokan batubara saat ini hanya mencukupi untuk 3 hari operasional pembangkit pada saat itu.
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Rizal Kalvari Marimbo menyampaikan bahwa terhentinya distribusi batubara ke PLTU Bengkulu akibat adanya pembatasan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang didukung DPRD setempat terhadap aktivitas angkutan batubara. Kondisi itu berdampak langsung pada terganggunya rantai pasok energi primer ke pembangkit listrik. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan operasional pembangkit listrik seharusnya didukung perencanaan distribusi yang matang, tanpa melanggar larangan penggunaan jalan umum yang berlaku di wilayah Sumatera Selatan. Menurutnya, PLTU yang telah beroperasi selama bertahun-tahun seharusnya sudah memiliki perhitungan matang terkait keandalan pasokan bahan baku. Menanggapi permohonan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan kebijakan larangan angkutan batubara di jalan umum merujuk pada aturan Undang-Undang Pertambangan yang mewajibkan perusahaan memiliki jalur khusus angkutan. Bukan persoalan pembangkit atau apa, pembangkit itu juga ada persyaratan. Kita nggak tahu selama ini ada pembangkit di provinsi lain yang ambil batubaranya di provinsi lain. Terus melalui di kita di 3 kabupaten, kita tidak tahu. Sementara kita berharap hal-hal begini ini kan bukanlah menjadi persoalan. Sebab di daerah tempat PLTU itu berdiri sendiri juga banyak kan tambang batu baranya. Selain itu, Herman Deru menyebut selama ini Pemprov Sumsel tidak mengetahui adanya pembangkit di provinsi lain yang mengambil pasokan batu bara melalui lintasan 3 kabupaten di Sumatera Selatan. Ia menegaskan kondisi pasokan batu bara kritis yang dialami PLTU Bengkulu bukan menjadi persoalan bagi Sumsel, mengingat di provinsi tersebut memiliki sumber batu bara dari sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi. Setelah dilakukan koordinasi, akhirnya Gubernur memberikan diskresi angkutan batubara ke PLN PLTU di Bengkulu. Diskresi angkutan batubara akhirnya diberikan pemerintah provinsi. Namun izin tersebut akhirnya ditutup kembali dan pemerintah provinsi menegaskan tidak ada izin lanjutan terkait hal itu. Asisten 1 Sekretariat Daerah Sumatera Selatan Apriyadi di Palembang pada 28 Januari 2026 mengatakan penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan saat menerima perwakilan PLN dan PLTU di Bengkulu di kantor Gubernur Sumatera Selatan Senin 26 Januari. Gubernur meminta agar PLTU Bengkulu mencari sumber pasokan batu bara di wilayah Bengkulu. Selain lebih efisien dari sisi jarak, langkah tersebut nilai tidak merusak jalan umum yang digunakan masyarakat. Terkait dispensasi yang sempat diberikan sebelumnya, Priyadi menyebut hal tersebut hanya bersifat darurat dan terbatas untuk sekitar 60 truk. Legislator Giri Ramanda Nazaputra Kemas menekankan kebijakan larangan angkutan batubara harus mengutamakan kepentingan publik. Namun Giri mengingatkan solusi jalan khusus tersebut harus terrealisasi terlebih dahulu karena akan ada dampak larangan angkutan batubara di jalan umum. Meskipun ada upaya lain seperti melalui jalur kereta api, Giri menjelaskan distribusi batubara jalur tambang menuju kereta dan slot angkutan kereta itu masih belum memadai. Sehingga jangan sampai kebijakan larangan itu dicabut lagi karena ternyata berdampak pada kepentingan nasional yang terganggu. Giri mencontohkan sejumlah perusahaan batubara yang memasok ke perusahaan listrik negara PLN dalam menyediakan kebutuhan listrik nasional terganggu jika jalur kereta tidak memadai. Ada perusahaan-perusahaan batubara yang menyuplai ke PLN, keretanya nggak cukup, jalannya nggak bisa jalan, stok PLN-nya habis, listrik mati. Nah, itulah makanya dalam kebijakan publik ini ada dampak-dampak yang harus dianalisis agar menjadi kebijakan publik yang efektif. Tidak bisa kita mengambil kebijakan itu hanya dasarnya pengen cepat, pengen action. Tapi begitu ini ada dampaknya yang berakibat nasional harus dicabut. Dan terkesan nanti mencela-mencela. Makanya disarankan ketika mengambil kebijakan, dampak dan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah mitigasi harus dipikirkan dengan baik. Biar tidak ada pihak yang dirugikan, biar tidak ada kepentingan nasional yang dirugikan. Politisi PDI Perjuangan ini berharap dampak larangan angkutan batubara dianalisa agar menjadi kebijakan yang lebih efektif. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, beralih ke informasi lainnya.
Penataan kabel internet bawah tanah menjadi langkah pemerintah Kota Palembang menciptakan kota yang lebih rapi dan aman dengan dukungan penyelenggaraan jaringan. Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini, menyampaikan bahwa proyek ini tidak merugikan pihak manapun, justru memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Selain memperindah wajah kota, jaringan bawah tanah dinilai lebih aman karena meminimalkan resiko gangguan seperti kabel terputus akibat vandalisme maupun tersangkut kendaraan besar. Nanti kita 3 jalan dulu, karena kan ruas jalan milik pemerintah, milik Kota Palembang, jalan ke Kota Palembang ini kan ada 1.256 semuanya. Tentu kita akan bertahap. Ini kan ada juga 2 sistem ya, ada sistem underground, ada juga yang tetap di udara, tetapi tiangnya akan menjadi tiang bersama. Selama ini kan tiangnya itu kan nancep satu, yang ini banyak sekali, dan juga kabelnya juga semrawut. Jadi nanti di udara ada yang sistem tetap di udara, tapi tiangnya jadi satu, tiang bersama, dan kabel juga akan jauh lebih tertata. Gulungan juga tidak di atas, tapi di dalam tanah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Yuda Fadriansah, menjelaskan bahwa kabel internet akan ditanam pada kedalaman sekitar 1,5 meter. Kedalaman tersebut dianggap ideal untuk menjaga keamanan jaringan tanpa mengganggu utilitas bawah tanah lain yang sudah ada. Program ini juga merupakan bagian dari program RDPS Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Penyiapan ducting. Itu metodenya ada berbagai macam, ada melalui investor atau melalui BUMD kita. Tentunya apa-apa ruas-ruas jalan yang sudah dirapikan kabelnya melalui metode sabdak atau tiang bersama tadi, tidak langsung di tahun yang bersamaan atau tahun berikutnya kita membuat ducting di lokasi itu. Jadi kita carikan lokasi yang lain yang masih berantakan, kita buatkan ducting sehingga nanti pada saatnya turun langsung di ducting itu. Kenapa dipilih 3 ruas tadi? Karena ruas tadi kami nilai pertama dengan perapihan wajah kota terlihat cantik di pusat-pusat sentra bisnis, pusat-pusat perdagangan di tengah kota. Artinya masyarakat bisa langsung, kalau kabelnya rapi begini, manfaatnya begini, enak melintasnya begini. Untuk ruas jalan nasional dan provinsi, pemerintah Kota Palembang menyatakan komitmennya dalam membantu proses perizinan agar penataan kabel serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Adapun pembiayaan proyek penataan kabel internet bawah tanah ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyedia layanan atau provider yang dikoordinir oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel. Dengan demikian, proyek ini tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palembang. Erlin Partesa melaporkan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPA Sumatera Selatan mencatat 95 kasus kekerasan terhadap perempuan 2025 dan mendorong perempuan untuk berani berbicara. Ketua Yayasan Bina Autis Mandiri, Dr. Muniati Ismail menilai edukasi dan sosialisasi menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menekankan pentingnya pembangunan kesadaran agar perempuan berani berbicara atau speak up ketika mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Perempuan itu diberi kesadaran bahwa mereka bisa berani speak up, berani bicara apabila terjadi kekerasan pada diri mereka. Karena kita ini kan karena pada budaya kita perempuan-perempuan itu lebih banyak diam. Menurut Uniati, tantangan terbesar masih berasal dari budaya yang membuat korban memilih diam, terutama karena pelaku kerap merupakan orang terdekat seperti pasangan hidup atau orang tua. Ia berharap keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi dapat membantu korban melapor serta memperoleh perlindungan hukum secara lebih mudah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan sepanjang 2025 tercatat mencapai 907 orang. Dari jumlah itu, Palembang menjadi penyumbang terbanyak. PJ Program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Irma Tiara Rizky mengatakan, penderita HIV sepanjang 2025 mencapai 609 orang dan AIDS 298 orang. Pada 2021, kasus baru HIV/AIDS yang didata di Dinkes Sumatera Selatan hanya sebanyak 321 kasus.
Kemudian 2022 sebanyak 639 kasus, 2023 sebanyak 846 kasus, lalu pada 2024 naik menjadi 992 kasus. Kasus infeksi baru pada 2025 lalu paling banyak terjadi di Kota Palembang, mencapai 451 orang dengan rincian HIV 335 orang dan AIDS 116 orang. 2025 dari Januari sampai dengan Desember kita sudah menemukan sebanyak 907 kasus baru yang terdiri dari 298 masuk pada stadium 3 dan 4 atau stadium 8. Tapi kalau seandainya kita bandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan sedikit tapi tidak terlalu. Kemudian Lubuk Linggau 75 kasus dengan HIV 46 kasus dan juga AIDS 29 kasus. Sementara untuk yang paling rendah adalah Musirawas Utara 3 kasus, HIV 1 kasus dan juga AIDS 2 kasus. Dari Jalan Radio Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang saat ini tengah mempersiapkan lahan pembangunan sekolah rakyat. Target 1.000 siswa akan disekolahkan dengan persyaratan kategori Desil 1 dan Desil 2. Kepala Dinas Sosial Palembang, Raymond Luri, menyebut lahan pembangunan masih dalam tahap finalisasi. Ia memastikan kapasitas sekolah ditargetkan mampu menampung siswa dari keluarga tidak mampu. Namun, untuk pembangunan fisik saat ini masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Gedung sekolah rakyat akan dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Prasarana Strategis. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab menyiapkan lahan pembangunannya. Pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sistem seleksi calon siswa berbasis data sosial ekonomi. Pendataan akan dilakukan bersama Badan Pusat Statistik BPS, pendamping PKH, dan jajaran Dinas Sosial Palembang. Ia juga menjelaskan bahwa seleksi menyasar keluarga penerima manfaat program perlindungan sosial. Ya, artinya minimal kurang lebih dari lahannya 5 hektar. Kalau Terminal Karyajaya itu ada aset Pemkot dan aset Kemenhub. Ya, lokasinya karena ada kriteria wajib yang harus dipenuhi terkait dengan pembangunan sekolah rakyat permanen. Artinya mencari lahan yang sesuai dengan kriteria hingga bisa terwujud pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat. Ya, artinya dengan insya Allah kalau terwujudnya sekolah rakyat permanen ini di Kota Palembang bisa menerima masyarakat ya, menerima anak didik yang tidak mampu orang tuanya menyekolahkan anaknya seperti itu. Nah, di sinilah hadirnya sekolah rakyat permanen, terutama untuk masyarakat yang di Desil 1 dan Desil 2. Penerimaannya juga nanti melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Kemensos, rekrut pendidiknya, penerimaan siswanya, siswa-siswi. Ya, artinya ini sangat baik, salah satu untuk pengentasan kemiskinan. Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya percepatan pembangunan sekolah rakyat. Ia menyebut program ini sebagai amanah Presiden yang harus dilaksanakan dengan serius. Ratu Dewa berharap pembangunan segera terrealisasi agar siswa dari keluarga prasejahtera dapat segera menikmati pendidikan bermutu. Menurutnya, pendidikan tidak boleh jadi beban masyarakat kecil. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa meminta revitalisasi Tugu Air Mancur dimaksimalkan sesuai konsep modern dengan budaya Islam. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menilai masih terdapat sejumlah bagian yang perlu dibenahi. Perbaikan tersebut meliputi kekuatan pancuran air, kesesuaian dengan iringan musik, penataan pencahayaan, serta pemeliharaan agar air mancur dan lampu LED berfungsi optimal. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menilai kualitas air mancur sudah baik, namun kekuatan pancuran air masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan iringan musik. Serta ornamen Asmaul Husna kembali ditampilkan sesuai desain awal serta penataan cahaya dibuat lebih elegan dan tidak berlebihan. Saya masih minta beberapa hal yang harus dimaksimalkan lagi. Contoh, saya minta memang harus clear. Air mancur memang sudah bagus. Kemarin saya masih belum begitu puas kaitan dengan moncornya air. Saya minta diperkuat lagi karena itu tergantung musiknya. Terus yang kedua, kemarin saya juga minta sesuai dengan desain awal ada Asmaul Husna yang keliling malam-malam. Termasuk penataan cahaya. Saya minta cahayanya juga jangan terlalu norak. Memang pencerahannya memang lebih memberikan nuansa tersendiri.
termasuk lingkungan yang di sekitarnya. Saya minta dicat rapi, terus di sekelilingnya juga jangan sampai kotor, airnya memang sempurna. Dan juga saya minta dengan Perkimtan dan pihak pengembangnya, jangan sampai sudah dibangun hari ini, besok lusa tidak nyemprot lagi banyunya. Saya tidak mau itu. Jadi pemeliharaan ini terus rutin, sehingga setiap saat banyunya terus hidup, dan juga lampu LED-nya tetap. Selain itu, Ratu Dewa menekankan pentingnya penataan lingkungan sekitar dengan pengecatan ulang dan menjaga kebersihan kawasan. Pemeliharaan rutin diminta terus dilakukan agar air mancur dan lampu LED dapat berfungsi optimal serta berkelanjutan. Ratu Dewa menargetkan Tugu Air Mancur rampung sepenuhnya pada pertengahan 2026. Kawasan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik dan destinasi wisata Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan. Pendengar, informasi lainnya, ASN di lingkungan pemerintah Sumatera Selatan diminta mematuhi aturan baru terkait seragam batik kopri yang diatur dalam surat edaran BKN. Menanggapi surat edaran tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sumatera Selatan, Ismail Fahmi mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan pakaian dinas, khususnya penggunaan pakaian batik kopri untuk hari Kamis bagi pejabat Eselon 4 dan ASN. Pemerintah Provinsi Selatan sudah mengeluarkan edaran khususnya hari Kamis bahwa untuk pejabat eselon 1, 2, dan 3 tetap menggunakan pakaian PSH, pakaian seragam harian. Sedangkan untuk eselon 4 dan ASN menggunakan pakaian batik korpri. Jadi kita ikuti kebijakan dari pihak BKN, namun juga ada diskresi dari Pak Gubernur untuk pejabatnya tetap menggunakan pakaian seragam. Sementara bagi pejabat eselon 1, 2, dan 3 tetap menggunakan pakaian seragam harian. Dalam surat edaran BKN RI pada hari Senin dan Selasa, ASN diwajibkan menggunakan PDH warna kaki lengkap dengan atribut. Hari Rabu menggunakan kemeja putih polos dengan bawahan berwarna gelap dan Kamis menggunakan batik korpri. Sementara pada hari Jumat menggunakan batik atau tenun daerah. Diana Pridani melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang meluncurkan inovasi paspor simpatik dengan menyediakan 300 kota bagi pemohon. Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Khairil Mirza mengatakan, layanan ini dihadirkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di luar jam kerja reguler seiring tingginya pemohon paspor setiap tahun. Disampaikan ke arahnya digitalisasi, terus meningkatkan pelayanan masyarakat, terus alhamdulillah juga kami juga tetap akan hadir dengan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan, dan juga layanan imigrasi. Sampai juga melayani juga kita sebagai fungsi pengawasan dan juga sebagai penegak hukum. Layanan paspor simpati ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Bakti Imigrasi ke-76 dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Palembang. Selain itu, layanan ini juga akan dibuka kembali pada hari-hari besar tertentu sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan kesempatan ini kapan saja mereka membutuhkan. Omsi Harsiltonga melaporkan. Meskipun kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan menurun sepanjang 2025, Provinsi Sumatera Selatan tetap jadi prioritas utama penanganan nasional. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dalkarhutla Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Ferdian Kristianto mengatakan angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode 2023-2024, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan 2020-2022. Ferdian menegaskan Balai Pengendalian tetap menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penanganan prioritas karhutla nasional di tahun 2026 ini. Sejumlah kesiapan pun sudah mulai dilakukan mulai dari SDM, sarana dan prasarana, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan karhutla. Kalau ini ya pasti kondisi cuaca juga dinamis ya. Kalau kita ngomongnya dinamis. Banyak hujan, ya, cuma pada di akhir-akhir semester 2 ya. Semester 2 itu kan banyak juga yang panas, panasnya lumayan gitu. Kalau kita ngomong suhu harian juga lebih tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang ada faktor itu, tetapi memang ada yang jelas faktor masyarakat tentunya yang ada aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lahan itu ya
pasti ada. Kesiapan kita sudah siap dan Sarpras siap, SDM siap. Adapun 3 kabupaten menyumbang luasan karhutla terbesar selain Kabupaten Oki dengan luas 1.361,9 hektar. Kemudian disusul Kabupaten Musi Banyu Asin 986 hektar dan Kabupaten Ogan Ilir 980 hektar. Khusus di Kabupaten Oki, kebakaran terjadi baik di lahan gambut maupun mineral, menjadikan wilayah dengan tingkat kerawanan paling kompleks. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya di Sumatera Selatan seperti Oku, Musirawas, Muratara, hingga 4 Lawang juga mencatat kebakaran dengan skala ratusan hektar. Di sisi lain, Prabu Muli menjadi satu-satunya daerah yang tidak terpantau mengalami karhutla sepanjang 2025. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Kelompok pemuda yang mengatasnamakan mahasiswa mendesak wali kota membenahi permasalahan pendidikan di kota Palembang. Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Birokrasi Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Palembang kemarin. Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan pendidikan dasar dan menengah di Kota Palembang, khususnya kinerja Dinas Pendidikan. Dalam orasinya, masa aksi menilai kualitas pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Palembang masih menghadapi persoalan serius. Ketimpangan mutu pendidikan antar sekolah, terutama antar wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran, disebut masih nyata terjadi. Koordinator aksi Erik mengatakan masih banyak sekolah yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas yang tidak layak, minimnya buku pelajaran, hingga fasilitas pendukung pembelajaran yang belum memadai. Karena ini dibiarkan terus-menerus, maka bisa dipastikan pendidikan di Kota Palembang akan bobrok. Menurut mahasiswa, kondisi tersebut diperparah dengan faktor sosial ekonomi keluarga siswa yang turut mempengaruhi motivasi belajar, kedisiplinan, dan prestasi peserta didik. Karena itu, ia menilai perlu adanya perbaikan menyeluruh dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, dari daerah, sejumlah daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan menerima penghargaan Universal Health Coverage yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk Kabupaten Banyu Asin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Banyuasin berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC kategori media atas komitmen dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, dan diterima langsung oleh Bupati Banyuasin Askolani. Capaian ini menegaskan keseriusan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memperluas kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat. Banyuasin dinilai mampu memenuhi indikator UHC dengan cakupan kepesertaan mencapai 98%. Selain cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta JKN di Banyuasin juga mencapai 85%. Pemerintah daerah turut memastikan pembayaran iuran peserta yang menjadi tanggungan daerah berjalan tepat waktu. Sebelumnya, Kabupaten Banyuasin meraih penghargaan UHC kategori Pratama, dan pada tahun ini Banyuasin berhasil meningkatkan capaian menjadi kategori Madya. Bupati Banyuasin Askolani menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan dan seluruh perangkat daerah yang terlibat. Alhamdulillah Banyuasin pada hari ini mendapatkan penghargaan. Ini adalah penghargaan yang luar biasa dan kita bersepakat pada Kabupaten Banyuasin. Banyuasin sudah 98% sudah BPJS dan ditanggung oleh pemerintah, dan semua masyarakat Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan tanggung kesehatannya oleh pemerintah. Penghargaan UHC Awards diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai konsisten mewujudkan jaminan kesehatan semesta. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi Banyuasin untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian berita sepekan produksi RRI Palembang. Saya Nova Ariana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari
dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik. Kilau Pancasila. Perakiraan cuaca sepanjang hari ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan. Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi Untuk pagi dan hari Geofisika. diperkirakan cerah berawan. Info cuaca. Baik, pendengar, bagaimana perakiraan cuaca untuk pagi hari ini di hari Minggu 1 Februari 2026? Kita akan langsung dengarkan dari BMKG SMB 2 Palembang bersama Prakirawan Floren. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Floren. Halo. Ya, kita akan mencoba kembali pendengar menghubungi BMKG SMB 2 Palembang masih bersama Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita coba. Selamat pagi Floren. Ya, silakan informasinya Floren. Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Minggu 1 Februari 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musirawas dan Musirawas Utara, serta potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Lahat, Oku, dan Oku Timur. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musirawas Utara dan Oku Selatan, serta potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, 4 Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku, Oku Timur, Oki, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku Timur dan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Musi Banyu Asin, Pali, Prabu Mulih, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Oki, dan Banyu Asin. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, dan Muara Enim, serta potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Pali, Prabu Mulih, Ogan Ilir, Oku, Oku Timur, Oki, dan Banyu Asin. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 100%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5-30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat
Pada pagi hari di wilayah Musirawas dan Musirawas Utara, pada siang hingga sore hari di wilayah Musirawas Utara dan Oku Selatan, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Oku Timur, Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, dan Muara Enim. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih. Terima kasih Floren, informasinya berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Minggu tanggal 1 Februari 2026. Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Karya wisata liburan pertama, kado dari mama dan papa, karena berhasil naik kelas walau rata-rata pas-pasan. Nekat pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan. Setahun bimbingan belajar, kawat ujian sekolah.